Selamat malam, para pencari kebenaran yang tersembunyi. Saya adalah sang arkivis, penjaga lembaran-lembaran kusam yang mencatat setiap bisikan kelam dari tanah Nusantara. Malam ini, kita tidak akan sekadar membahas tahayul, melainkan membedah sebuah kontrak spiritual yang telah mengikat satu bangsa selama berabad-abad. Pernahkah Anda berdiri di bibir pantai Parangtritis atau Pelabuhan Ratu, merasakan angin dingin yang menusuk tulang, dan bertanya-tanya mengapa warna hijau, warna yang melambangkan kehidupan, justru menjadi undangan kematian di sana? Di balik deburan ombak Samudra Hindia yang ganas, tersimpan sebuah pamali yang bukan sekedar peringatan keselamatan, melainkan sebuah penghormatan berdarah kepada sang penguasa abadi. Bagian pertama, Gema di balik buih. Bayangkan sebuah bentang alam di mana batas antara dunia manusia dan dimensi gaib hanya setipis kabut pagi. Itulah pantai selatan Jawa. Bagi mata awam, ia adalah destinasi wisata yang eksotis. Namun bagi mereka yang memahami bahasa laut, setiap gulungan ombak adalah pesan. Di sini, warna hijau, gadung melati, hijau muda kekuningan yang menyerupai pucuk daun adalah warna yang dikeramatkan. Masyarakat pesisir percaya bahwa siapapun yang nekat mengenakan baju berwarna ini di wilayah kekuasaan Kanjeng Ratu Kidul akan dipanggil untuk menjadi pelayan, prajurit, atau bahkan pasangan abadi di istana bawah laut yang megah. Namun, dari mana asal-usul kebencian atau kegemaran sang ratu terhadap warna ini? Apakah ini sekadar selera mode seorang dewi, ataukah ada sesuatu yang lebih purba di baliknya? Bagian kedua, akar sejarah dan perjanjian Mataram. Kita harus memutar kembali jarum jam ke abad ke-16, ke masa di mana kerajaan Mataram Islam baru saja merangkak dari reruntuhan Majapahit. Tokoh sentral kita adalah Danang Sutamijaya yang kelak bergelar Panembahan Senopati. Dalam naskah Babat Tanah Jawa, dikisahkan Senopati melakukan meditasi yang begitu hebat di pantai Parangkusumo hingga menyebabkan lautan mendidih dan ikan-ikan mati. Hal ini memancing keluar sang penguasa laut, Kanjeng Ratu Kidul. Disinilah letak kontrak politik paling mistis dalam sejarah Nusantara. Ratu Kidul menjanjikan dukungan spiritual dan perlindungan militer bagi Mataram dengan satu syarat: hubungan antara raja-raja Jawa dan sang penguasa laut harus terjaga selamanya. Perjanjian ini bukan sekadar kiasan. Hingga hari ini, tarian bedaya Ketawang di Keraton Surakarta masih dipentaskan sebagai simbol pernikahan spiritual antara raja dan sang ratu. Dalam tradisi tersebut, sang ratu digambarkan selalu mengenakan busana hijau zamrud yang menyala. Hijau menjadi identitas, menjadi seragam kebesaran, dan menjadi batas suci. Jika rakyat biasa mengenakannya di wilayah kekuasaannya, bukankah itu dianggap sebagai penghinaan atau upaya menyamar sebagai sang penguasa? Ataukah warna hijau tersebut sebenarnya adalah penanda bagi para pencabut nyawa bawah laut untuk mengenali siapa yang telah menyerahkan diri kepada ombak? Bagian ketiga, eskalasi mitos dan kamar 308. Mitos ini tidak mati dimakan zaman. Ia justru berevolusi. Memasuki era modern, tepatnya tahun 1962, Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, menginisiasi pembangunan Samudra Beach Hotel di Pelabuhan Ratu. Soekarno, yang dikenal memiliki intuisi spiritual yang tajam, sangat memahami posisi pantai selatan. Di hotel bintang 4 tertua di kawasan itu, terdapat satu ruang yang tidak pernah disewakan untuk umum, kamar 308. Kamar ini didesain khusus sebagai persemayaman bagi sang ratu. Interiornya didominasi oleh warna hijau tua dengan lukisan Nyi Roro Kidul yang seolah-olah matanya terus mengikuti setiap gerak-gerik pengunjung. Pembangunan hotel ini memperkuat legitimasi mitos baju hijau di mata publik modern.
Jika seorang presiden visioner saja menyediakan ruang khusus dan menghormati protokoler warna tersebut, siapakah kita untuk membantahnya? Sejak saat itu, catatan mengenai orang hilang di pantai selatan mulai dikaitkan secara sistematis dengan warna pakaian mereka. Mitos ini tumbuh dari bisikan mulut ke mulut menjadi sebuah hukum tidak tertulis yang dipatuhi bahkan oleh mereka yang mengaku skeptis. Bagian keempat, tragedi dan logika di balik teror. Arsip saya mencatat banyak kejadian tragis, namun salah satu yang paling ikonik adalah peristiwa-peristiwa di tahun 1990-an hingga awal 2000-an, di mana tim SAR seringkali menghadapi kesulitan yang tidak masuk akal. Secara ilmiah, pantai selatan memiliki fenomena yang disebut rip current, arus pecah yang sangat kuat dan sempit yang mengalir menjauhi pantai. Arus ini dapat menyeret perenang paling mahir sekalipun ke tengah laut dalam hitungan detik. Namun disinilah logika sejarah bertemu dengan sains. Mengapa harus baju hijau? Secara optik, air laut di pantai selatan seringkali tidak berwarna biru jernih, melainkan kehijauan akibat refleksi dari dasar laut yang kaya akan alga dan pasir besi. Ketika seseorang mengenakan baju hijau dan terseret arus, warna pakaiannya akan menyatu, kamuflase, dengan warna air yang keruh dan berbuih. Hal ini membuat proses pencarian dari udara maupun permukaan air menjadi hampir mustahil. Apakah para leluhur kita sudah memahami hukum fisika optik ini dan membungkusnya dalam mitos agar lebih mudah dipatuhi? Ataukah memang ada kekuatan yang sengaja memilih warna yang paling sulit dideteksi oleh mata manusia agar mangsa mereka tidak bisa diselamatkan? Pertanyaan retoris ini seringkali terjawab ketika tim penyelamat menemukan korban dalam keadaan utuh, namun berminggu-minggu setelah kejadian, seolah-olah laut baru saja selesai dengan mereka. Bagian kelima, kesimpulan sang arkivis. Pamali menggunakan baju hijau di pantai selatan adalah perpaduan sempurna antara kearifan lokal, strategi keselamatan, dan pengabdian mistis. Ia adalah pengingat bahwa manusia, dengan segala teknologi dan logikanya, tetaplah tamu yang rapuh di hadapan kekuatan alam yang purba. Teror ini tidak pernah berakhir karena Samudra Hindia tidak pernah berhenti meminta penghormatan. Bagi saya, warna hijau di pantai selatan adalah sebuah tanda tangan dari perjanjian lama antara manusia dan penguasa gaib. Kita boleh menyebutnya mitos, kita boleh menyebutnya fenomena alam. Namun ketika ombak setinggi 3 meter menggulung di depan mata, logika seringkali menjadi hal pertama yang tenggelam. Jadi, jika suatu saat Anda berkunjung ke sana, simpanlah pakaian hijau Anda di dalam koper. Bukan karena Anda takut pada hantu, tapi karena Anda menghormati sebuah sejarah yang ditulis dengan tinta air laut dan darah. Karena di Laut Selatan, warna hijau bukan sekadar warna, ia adalah sebuah panggilan. Dan Anda tentu tidak ingin menjadi orang yang menjawab panggilan itu, bukan? Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.